Assalamualaikum. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas tentang jeritan dari penduduk neraka, atau apa angan-angan mereka, apa yang mereka inginkan ketika mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan celaka, akan binasa. Ini termasuk bagian daripada keimanan kepada hari akhir. Dan keimanan adalah merupakan rukun Islam yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani. Kemudian juga di antara pelajaran yang bisa kita ambil akan mengingatkan kita tentang kematian, dan itu akan memberikan faedah yang banyak dan besar kepada mereka yang masih hidup, sehingga dengannya mereka mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka oleh karena itulah orang-orang yang dalam ini akan disebutkan keadaan dari orang-orang yang akan celaka atau binasa ketika turunnya malakul maut, sampai ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka memiliki angan-angan, tuntutan, permintaan. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi angan-angan mereka menunjukkan bahwa mereka itu dalam keadaan sangat menyesali diri mereka, sangat menyesali dirinya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa manusia pada hari kiamat nanti seluruhnya akan menyesali dirinya. Tidak ada yang tidak menyesali dirinya. Hanya saja ada orang yang menyesali dirinya, tetapi dia akan celaka. Karena mereka ketika hidup di dunia, mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak melakukan perbuatan maksiat atau kedurhakaan, sehingga penyesalan mereka adalah penyesalan yang tercela. Begitu pula orang-orang yang berbuat kebaikan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia, dia juga akan menyesali dirinya ketika hari kiamat. Hanya saja penyesalan orang-orang yang seperti ini, penyesalannya adalah penyesalan yang terpuji. Mereka sudah banyak melakukan kebaikan, tetapi mereka menyesali dirinya. Kenapa mereka tidak melakukan amalan yang lebih banyak lagi? Itu penyesalannya. Kenapa dia tidak melakukan lebih banyak lagi kebaikan ketika dia hidup di dunia? Ini penyesalan tentunya, tapi penyesalannya adalah penyesalan yang terpuji. Penyesalan yang terpuji. Baik, orang-orang yang ketika hidup di dunia, mereka yang banyak melakukan pelanggaran, melakukan dosa maksiat, atau mereka berjalan di atas jalannya
penduduk neraka. Dan ini banyak bisa kita lihat di kehidupan dunia di masa kita sekarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wala tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Jangan kalian mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi. Jika kalian mengikuti mereka, yudilluka an sabili, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya kita hati-hati dari orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, sering kita dengar, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang mujrim itu, orang-orang yang senantiasa melakukan pelanggaran, kedurhakaan, perbuatan dosa, maksiat, mereka itu menertawakan orang-orang yang beriman. Kadang-kadang mereka sinis, bahkan mereka tertawa, sinis terhadap orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Jadi ketika mereka itu berlalu, orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka berbisik-bisik. Mereka menceritakan orang-orang yang beriman itu. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan orang-orang yang mujrim ini ketika mereka sampai di keluarga mereka atau di orang-orang yang semisal dengannya, fakihin, mereka justru bergembira. Mereka senang. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i dhalalun. Jika mereka, orang-orang yang mujrim itu melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan inna haula'i dhalalun. Mereka itulah orang-orang yang menyimpang. Ini terbalik. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di atas jalan Al-Quran dan Sunnah, dikatakan orang-orang yang menyimpang. Ini sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu 14 abad yang lalu. Sekarang bisa kita lihat orang-orang yang dalam keadaan mereka beriman di atas jalan Al-Quran dan Sunnah justru dianggap menyimpang. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka itu tidak diutus. Mereka itu tidak dilahirkan ke dunia untuk mengawasi orang-orang yang beriman, tidak. Bukan itu tujuannya. Tetapi mereka diutus atau mereka dilahirkan ke dunia ini ya agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencela, bukan untuk mengolok-olok orang-orang yang beriman. Bukan untuk mengolok-olok orang yang beriman. Begitu pula orang-orang, ciri orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang yang mereka diancam sebagai penduduk neraka. Kita tidak memastikan bahwa mereka itu penduduk neraka, tetapi mereka itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi kita tidak mengetahui di akhir hidup mereka. Itu adalah ancaman bagi mereka agar supaya mereka rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara ciri-ciri mereka, wa idza qila lahum, dalam surah Al-Baqarah disebutkan juga, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus safaha'u walakin la ya'lamun. Jika dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, maka mereka akan mengatakan, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mujrim, mereka akan mengatakan, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ini Allah Subhanahu wa taala bantah mereka bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah sebenarnya orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahuinya. Makanya orang-orang sebelum manusia sebelum datangnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka disebut adalah orang-orang jahiliyah. Kenapa mereka orang-orang yang jahiliyah? Karena mereka tidak berada di atas agama. Itulah masa fatrah namanya.
Mereka tidak berada di atas jalan Allah dan Rasulnya. Ini jelas disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang jahil. Ini orang-orang mujrim. Dia katakan orang-orang, dia berkata kepada orang-orang yang beriman. Dia mengatakan bahwa orang beriman itu adalah orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh. Ini terbalik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, justru mereka itulah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang sufaha. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tetapi ketika kembali kepada golongan mereka, orang-orang yang semisal dengannya, qalu, maka mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Ini kan orang-orang yang seperti ini, seperti modelnya bunglong. Di mana dia berada, di situ dia, saya bersama kalian. Tapi ketika kembali kepada orang-orang yang semisal dengannya, maka dia katakan kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok mereka saja. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah Subhanahu wa taala juga yastahzi'u bihim. Allah juga mengolok-olok mereka. Jadi Allah membalas, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Allah mengolok-olok mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam keadaan tughyan. Artinya mereka dalam keadaan melampaui batas. Ya'mahun, dan dalam keadaan mereka terombang-ambing. Terombang-ambing. Ini keadaan orang-orang yang mujrim. Orang-orang yang mujrim yang kita khawatirkan kalau mereka dalam keadaan seperti itu sampai dia dalam keadaan al-malakul maut mendatanginya, inilah yang membahayakan, menjadikan mereka bisa celaka. Ini perhatikan keadaan mereka. Maka oleh karena itulah hati-hati jika al-maut mendatangi sedangkan mereka dalam keadaan seperti itu. Karena yang namanya kematian itu ya bisa saja datang tiba-tiba. Dan itu saya kira sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Ini seperti ada tetangga saya hari Ahad kemarin. Itu orangnya kelihatannya sehat, tiba-tiba mungkin karena tekanan darah sehingga kena stroke. Tidak lama di rumah sakit meninggal. Ya, siapa yang menyangka dia akan keadaannya seperti itu? Ini makanya hendaknya kita senantiasa waspada. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa hendaknya kita senantiasa dalam keadaan waspada, hati-hati. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan lalai, tiba-tiba malakul maut itu datang kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan dilakukan besok. Apa yang akan terjadi besok tidak ada yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada pula jiwa, tidak ada orang yang mengetahui di mana dia akan meninggal, tidak ada yang mengetahuinya. Karena itu perkara yang gaib namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan kepada kita semuanya, hambanya, menunjukkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta kalian, anak-anak kalian, ia melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang dalam keadaan merugi. Orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas shalihin. Wa anfiqu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi kita. Di antaranya adalah wa anfiqu, infakkanlah dari sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum al-maut itu mendatangi salah seorang dari kalian. Kemudian dia akan mengatakan laula akhartani ila ajalin qariba, seandainya. Inilah permintaan mereka, angan-angan mereka. Ini permintaan jeritan mereka. Yang pertama adalah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ajalnya ditangguhkan. Laula akhartani ila ajalin qariba, seandainya Engkau ya Allah menangguhkan ajalku dalam waktu sebentar saja. Sebentar saja dia minta, ajalin qariba fa asaddaqu akum minas shalihin. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Saya akan menjadi orang yang saleh. Inilah jeritan yang pertama penduduk neraka. Dari penduduk neraka, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ajal mereka ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menunjukkan bahwa penyesalan yang ada pada dirinya begitu mendalam. Karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ditangguhkan ajalnya walaupun hanya sebentar saja. Supaya dia bisa menjadi orang yang soleh, dia bisa bersedekah dengan harta yang dia miliki. Harta yang dia miliki. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya permintaan mereka adalah permintaan yang tidak mungkin terpenuhi. Karena waktu itu tidak mungkin akan diputar kembali ke belakang, tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah tidak akan pernah mengakhirkan jiwa itu jika datang ajalnya, jika sudah tiba waktunya, tidak mungkin diakhirkan waktunya. Tidak akan mungkin. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Mengetahui apa yang kalian lakukan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Begitu pula ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan. Ini merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin kembali lagi. Ya, tidak akan mungkin kembali, tidak akan mungkin diundurkan, diakhirkan ajal mereka. Ya. Bahkan ketika mereka dalam keadaan sengsara, ketika mereka dalam keadaan sakit, penuh penyesalan, maka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-An'am, "Wala tara idzadzibuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujazzauna adzabal khuldi." Seandainya kalian bisa melihat orang-orang yang zalim itu ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dalam keadaan malaikat membentangkan tangannya, mengangkat tangannya. Kemudian dia mengatakan akhriju anfusakumul yawm. Berarti ini ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Malaikat mengatakan keluarkanlah jiwa itu. Keluarlah jiwa kalian pada hari ini tujazzauna adzabal khuld, maka kalian akan diberikan balasan dengan siksa yang sangat menghinakan. Siksa yang sangat menghinakan kalian. Menunjukkan bahwa dia adalah penduduk neraka. Penduduk neraka. Dia akan mendapatkan siksaan. Jadi ketika roh mereka itu dicabut, mereka akan tersiksa. Dia akan merasakan pedih yang sangat. Bahkan malaikat bukan hanya seperti itu saja. Malaikat pun memukul punggung mereka dan malaikat memukul wajah-wajah mereka. Wajah mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan walau tara idz yatawaffal ladzina kafaru
al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidzallamin lil abid. Ya, seandainya kalian bisa melihat orang-orang yang dalam keadaan yatawaffal ladzina kafaru al-malaikah, yang malaikat itu, seandainya bisa kalian melihat orang-orang kafir itu, yang malaikat itu mewafatkan mereka, mencabut roh mereka. Yadribuna wujuhahum, para malaikat itu memukul wajah-wajah mereka. Kenapa disebutkan wajah di situ? Karena wajah adalah bagian dari jasad manusia yang paling mulia. Bagian yang paling agungnya, paling mulianya pada jasad manusia. Makanya ketika orang dipukul, apa yang dilindungi? Wajahnya. Makanya malaikat ketika dia cabut rohnya orang-orang yang dalam keadaan mujrim itu, dipukul wajahnya, menunjukkan bahwa itu adalah sangat menghinakan, dihinakan. Sangat dihinakan. Maka malaikat mengatakan, "Dzuqu adzabal hariq." Rasakanlah siksa Allah Subhanahu wa taala yang membakar kalian, yang sangat pedih. Kenapa mereka mendapatkan siksaan seperti itu? Dalam keadaan mereka sakaratul maut saja mereka sudah merasakan pedihnya siksaan itu. Kemudian dzalika bima qaddamat aydikum. Ini disebutkan sebabnya. Kenapa mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Artinya dilakukan oleh perbuatan mereka sendiri ketika hidup di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyiksanya disebabkan karena perbuatannya sendiri. Karena perbuatannya, karena mereka menyombongkan dirinya. Mereka tidak ingin menerima Al-Quran. Mereka tidak ingin menerima sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mau menerima sunnah Nabi SAW. Makanya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksaan ataupun juga kenikmatan yang dirasakan hamba sesuai dengan amalan manusia itu sendiri. Amalan manusia itu sendiri. Jadi yang pertama tadi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ajal mereka ditangguhkan sedikit saja. Supaya dia bisa menjadi orang yang soleh dan bisa bersedekah. Kemudian juga di antara jeritan mereka, ini mungkin mirip dengan yang pertama tadi, adalah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke dunia. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan ke dunia. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sampai ketika al-maut itu mendatangi mereka. Berarti ajalnya kan sudah dekat. Apa dia minta? Apa angan-angannya? Apa permintaannya? Apa jeritan mereka? Adalah qala rabbirji'un. Dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya. Kembalikan saya ke dunia. Maksudnya kembalikan saya ke dunia. Ini dalam keadaan dia sakaratul maut. Dia minta supaya dikembalikan ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Mudah-mudahan saya bisa beramal soleh terhadap apa yang saya tinggalkan. Berarti kan baru dia sadari dirinya. Dia baru sadari dirinya. Dia baru menyesali dirinya. Dia baru ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika roh itu sudah sampai di tenggorokannya, menunjukkan penyesalannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-sekali tidak. Itu adalah sesuatu kalimat yang dia ucapkan adalah merupakan dalih. Hanya dalih saja yang dia ucapkan. Hanya dalih saja. Artinya dalih, kalaupun dia dikembalikan ke dunia, dia tidak akan beramal soleh. Dia akan kembali lagi berbuat dosa. Itu hanya dalih saja. Itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala belum terjadi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Menunjukkan bahwa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu hanya dalih saja. Apa yang dia ucapkan.
Kalau dia mau jadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang soleh, itu tidak akan terjadi. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu ada barzakh, ada alam kubur. Menunjukkan bahwa adanya alam barzakh, alam kubur. Ini juga bantahan terhadap mereka yang menolak akan adanya siksa kubur. Adanya kenikmatan di dalam kubur. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan dari kuburnya. Sampai mereka dibangkitkan di kuburnya. Ini adalah permintaan mereka. Mereka meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dia minta agar supaya ditangguhkan ajalnya. Sekarang dia minta dikembalikan ke dunia. Jadi sebenarnya permintaannya, dia ulangi permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai bentuk penyesalannya, ia menegaskan bahwa mereka itu sangat menyesali dirinya. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Antakulu nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ini dia dalam keadaan menyesali dirinya. Baru dia sesali dirinya. Apa dia katakan? Antakulu nafsun. Jiwa orang-orang yang seperti itu dia akan mengatakan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Alangkah menyesalnya saya. Alangkah menyesalnya saya. Dia sangat menyesali dirinya. Alangkah menyesalnya saya terhadap apa yang saya lalaikan. Saya lalaikan fi jambillah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya berupa perintahnya, larangannya, syariatnya. Alangkah menyesalnya saya. Kenapa saya lalaikan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wa in kuntu laminas sakhirin. Yang mana sebelumnya saya menjadi orang-orang sakhir. Saya hanya orang-orang yang perolok-olok syariat itu. Dan itu yang mungkin sering kita lihat di masa kita sekarang. Orang-orang memperolok-olok gitu syariat. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala dipermainkan. Apakah dengan celaan, cemoohan dan sebagainya. Ini orang-orang yang seperti itu dia akan sesali dirinya. Aw taqulu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau orang seperti ini kalau dia menyesali dirinya, maka dia katakan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku lakuntu minal muttaqin, maka saya akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku. Ini baru dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dunia dia tidak pernah berusaha. Dia tidak mau berusaha mencari hidayah itu. Ya namanya hidayah harus dicari. Seseorang itu harus berusaha. Syariat kita itu berlaku hukum sebab akibat. Berlaku itu hukum sebab akibat. Ya sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya kita sebutkan bahwa dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya sebab sebelumnya. Apa sebabnya? Karena dia menjadi orang yang mujrim. Karena dia menjadi orang yang senantiasa berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia disiksa. Itu kan sebabnya. Itu banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat itu banyak sekali disebutkan. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya, dalam Ad-Dawa Dawa itu ada, dia sebutkan ada banyak ratusan ayat yang menyebutkan hukum sebab akibat. Ya. Jadi dia katakan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku, maka saya akan menjadi orang yang bertakwa. Aw taqulu hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsirin. Atau dia katakan lagi, ini bentuk penyesalan dia. Atau dia akan mengatakan, jiwanya akan mengatakan ketika dia sudah melihat azab di hadapannya, dia sudah melihat bahwa dia akan disiksa. Dia akan celaka. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa permintaan mereka? Apa jeritan mereka? Law anna li karratan, seandainya saya diberikan kesempatan satu kali lagi. Fa akuna minal muhsirin, maka saya akan menjadi orang muhsin, berbuat ihsan. Berbuat ihsan sifatnya umum. Sifatnya umum. Bentuk ihsan apa saja? Mau dia mungkin puasa, salatnya, sedekahnya dan sebagainya.
masuk di dalamnya. Itu bentuk penyesalan ya, bentuk penyesalan terhadap dirinya. Ini jeritan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seandainya dia dikembalikan sekali lagi saja, satu kali saja. Ya, ini merupakan bentuk penyesalan terhadap dirinya, terhadap berbagai macam kelalaian yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Dia lalai terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia disibukkan dirinya dengan dunia. Disibukkan dengan syahwatnya, disebutkan dengan sesuatu yang enak dia rasa, kenikmatan yang dia rasakan, disibuk dengan itu. Berbagai macam kesibukan, ya. Apakah itu mendengarkan musik atau yang lain-lainnya, ya, berbagai macam. Itu pada hari kiamat nanti ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dia akan menyesali dirinya. Dia akan menyesali dirinya. Itulah jeritan dia. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara penyesalan mereka, ini tadi disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta agar supaya dikembalikan ke dunia. Dikembalikan ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah sudah mengetahui bahwa ketika dia dikembalikan ke dunia, dia akan kembali berbuat seperti itu semula. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am, "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kan belum terjadi. Seandainya mereka itu dikembalikan, law ruddu. Seandainya mereka dikembalikan, la'adu. Mereka akan kembali lagi melakukan seperti ketika sebelumnya. Ketika dia diberikan kesempatan hidup di dunia. Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan kembali seperti itu juga. Mereka akan kembali limanuhu. Mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang bagi mereka. Apa yang dilarang untuknya. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu hanya dusta saja. Makanya dikatakan tadi bahwa mereka itu hanya mengucapkan hilah saja. Hanya dalih saja. Kan la innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah kalimat yang merupakan dalih untuk dia. Untuk menghindari siksa Allah Subhanahu wa taala. Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jeritan mereka agar supaya mereka dikembalikan ke dunia. Maka kemudian berikutnya, jadi ini dalam keadaan ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut. Dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di antara jeritan mereka disebutkan dalam surah Yasin ayat 51 sampai 53. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun." Jadi ketika as-sur itu ditiup sangkakala. Ketika sangkakala itu ditiup, fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka bangkit dan menuju kepada Rabb mereka. Jadi manusia kan ini menunjukkan bahwa manusia akan dibangkitkan nanti dari alam kuburnya. Jadi kemudian mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di padang mahsyar. Kemudian mereka mengatakan, apa kata mereka? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini antara jeritan mereka. Mereka akan mengatakan, ya wailana, alangkah celakanya kami. Karena mereka dibangkitkan, alangkah celakanya kami. Man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Dari alam kuburnya maksudnya, dari alam kuburnya. Siapa yang membangkitkan kami? Hadza ma wa'adana ar-rahmanu wa sadaqal mursalin. Maka dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian wa sadaqal mursalun, dan telah benar apa yang dikatakan oleh para rasul. Inilah banyak manusia yang mendustakan para rasul, mendustakan para nabi. Kalau umat-umat terdahulu, mereka langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung
agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan kepada kalian. Makanya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami? Kemudian in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan. Tidaklah terjadi kecuali sayhatan, teriakan yang sangat keras. Tidaklah terjadi kecuali ada teriakan yang sangat keras satu kali. Fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Tiba-tiba mereka semuanya berkumpul di hadapan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia semuanya dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya akan menyaksikan, mereka semuanya akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Mereka akan menyaksikan tempat mereka untuk dihisab. Karena mereka sudah mengetahui apa yang mereka mengetahui. Pada saat itu sebenarnya mereka sudah tahu apa yang mereka akan dapatkan di padang mahsyar. Mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Ada yang celaka, ada yang tidak. Semuanya mereka sudah tahu. Makanya ketika matahari didekatkan di atas kepala mereka, ada yang mengatakan 1 jengkal, ada yang mengatakan 1 mil. Makanya ketika keluar keringat mereka, itu bermacam-macam sesuai dengan amalan manusia. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai menenggelamkannya sesuai dengan amalan kebaikan yang dia lakukan. Maka kemudian pada saat itu ketika mereka semuanya berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Yasin, "Wantazul yauma ayyuhal mujrimun." Pisahkan orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang mujrim. Kumpulkan mereka satu kelompok orang-orang yang mujrim itu. Ini keadaan mereka. Ini orang-orang yang mujrim itu pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan. Sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Ini dalam ayat yang lain disebutkan juga, menegaskan ayat itu tadi dalam surah Yasin, dalam surah Al-Saffat disebutkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum." Perhatikan. "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkan orang-orang yang berbuat zalim itu. Wa azwajahum, maksudnya wa azwajahum yang semisal dengan dirinya. Yang semisal dengan dirinya, kumpulkan mereka bersama-sama. Wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala, "Fahduhum ila siratil jahim." Semuanya akan ditanya. Waqifuhum. Jadi kata waqafa itu berdiri, waqifuhum. Waqifu artinya fi'il amr. Perintahkan mereka agar supaya mereka itu berdiri. Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan ditanya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa usyurul ladzina dzalamu wa azwajahum, artinya orang yang serupa dengannya. Jadi orang-orang yang musyrik akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang musyrik pula. Orang-orang munafik dikumpulkan bersama dengan orang-orang munafik. Orang-orang yang suka berbuat zina dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang suka berbuat zina. Orang-orang yang suka makan riba dikumpulkan dengan orang-orang yang suka makan riba. Ini banyak di masa kita sekarang seperti itu. Orang-orang yang suka minum khamar, kumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang suka minum khamar. Ini makna daripada ayat ini. Usyurul ladzina dzalamu wa azwajahum, kumpulkan orang-orang yang berbuat zalim itu bersama dengan orang-orang yang semisal dengannya. Orang-orang yang semisal dengannya. Baik, kemudian berikutnya. Jadi setelah mereka itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dipisahkan. Manusia-manusia waktu itu dipisahkan. Oh, ini orang yang beriman. Oh, ini orang yang mujrim. Mujrimnya macam-macam. Oh, ini suka makan riba. Kumpul di sini dia. Orang yang berbuat zina, kumpul di sini. Bersama dengan kelompoknya.
orang yang semisal dengannya. Orang yang semisal dengannya. Kemudian mereka meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjerit lagi, meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ini disebutkan dalam surat Sajadah. Dalam surat Sajadah disebutkan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mukidun. Ini jeritan mereka berikutnya. Jadi ketika mereka sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta lagi. Dia minta lagi seperti permintaan yang pertama. Dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, walau tara idzil mujrimuna, seandainya kalian. Ini disebutkan merupakan peringatan bagi orang-orang yang masih hidup. Seandainya kalian bisa melihat orang-orang yang mujrim itu, orang-orang yang suka berbuat dosa itu, seandainya kalian bisa melihatnya. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tundukkan kepalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Dia tidak mampu mengangkat kepalanya, dia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Jeritan mereka, Rabbana abasarna, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, abasarna, sekarang kami sudah saksikan akibat dari perbuatan kami. Dia sudah saksikan. Ini di pada mahsyar dia sudah saksikan, dia sudah tahu dirinya. Dia sudah tahu dirinya akan celaka. Abasarna, sekarang kami sudah melihatnya. Wasami'na, sekarang kami sudah mendengarnya. Sudah tahu sekarang. Farji'na na'mal sholihan. Apa dia minta? Jeritannya mereka, farji'na na'mal sholihan. Kembalikan kami. Kembalikan kami ke dunia. Maksudnya itu. Kembalikan kami ke dunia. Apa tujuannya? Na'mal sholihan inda mukidun. Agar supaya kami bisa beramal soleh. Kemudian dia katakan lagi bahwa inna mukidun. Sekarang kami baru yakin. Jadi ketika di dunia dia tidak yakin. Dia ragu, bahkan mungkin dia ingkar. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti dia lihat. Baru dia bilang kami yakin sekarang. Keyakinan yang tidak berguna lagi. Walaupun dia yakini pada saat itu, tapi itu tidak berguna lagi. Kenapa? Karena ketika dia hidup di dunia, dia tidak yakin. Dia tidak yakin, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan mereka. Jeritan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu mereka akan merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala, balasan. Mereka akan merasakan balasan dari amalan-amalan mereka. Kemudian amalan mereka itu akan diperlihatkan. Di saat itu akan diperlihatkan amalan-amalan mereka. Kemudian mereka akan menyesali dirinya. Tertulis semua apa yang mereka lakukan. Tak kala mereka memeriksa amalan-amalan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, disebutkan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhrij lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsika 'alaikal yawma hasiba. Dan setiap orang alzamnahu ta'irahu, kami akan kalungkan dari perbuatan-perbuatan mereka di leher-leher mereka. Wa nukhrij lahu yaumal qiyamati kitaban. Kemudian kami akan keluarkan, kami akan perlihatkan kepada mereka kitab. Artinya catatan amalan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Yalqahu mansyura, dia melihatnya dalam keadaan mansyura, terbuka, terhampar di hadapannya. Kemudian dikatakan kepadanya, Iqra kitabaka, sekarang baca itu amalan kalian ketika hidup di dunia. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sebagai saksi pada hari ini. Artinya dia tidak bisa berdusta lagi, dia tidak bisa kong kali kon lagi.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beda dengan di dunia. Orang mungkin salah tapi bisa menjadi benar ketika hidup di dunia. Bisa saja. Ini kan banyak sekarang seperti itu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi seperti itu. Semuanya akan diperlihatkan kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca catatan amalan kalian. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Diberikan kesempatan, silakan, apakah siapa tahu ada catatan di situ yang salah tulis? Siapa tahu ada malaikat salah tulis ya, salah tulis ke. Mungkin kebaikan dilakukan tapi ditulis dosa. Tapi hamba pada waktu itu mengatakan tidak ada yang salah tulis. Diberikan kesempatan lagi, apakah ada, siapa tahu engkau punya alasan. Wah saya tidak tahu pada waktu itu sehingga saya lakukan. Siapa tahu ada alasannya. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bela diri kalian. Tadi pada waktu itu jiwa tidak ada yang mampu membela dirinya. Dia akui semua apa yang dia lakukan. Semuanya akan diakui apa yang dia lakukan. Makanya disebutkan dalam surah Al-Kahf, wa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka ada pun orang-orang yang diberikan catatan amalannya bishimalihi. Bishimalihi dengan di sebelah kirinya. Catatan amalannya dia terima dari sisi kirinya, berarti kan dia akan celaka. Dia akan celaka. Fayaqulu, maka dia akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Maka kata dia, seandainya enggak usah memberikan itu. Enggak usah memberikan karena dia sudah tahu dirinya. Seandainya kitab itu enggak usah diberikan kepada saya, enggak usah didatangkan karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabi, dan saya tidak tahu apa hisabnya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kemudian ini penyesalan yang sangat mendalam. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya saya dimatikan saja, selesai urusan. Sekali mati saja selesai, tidak ada urusan. Tapi apakah bisa terjadi seperti itu? Tidak ada. Tidak ada seperti itu, tidak ada. Oh sekarang kalau begitu saya jadi batu saja, supaya tidak disiksa. Tidak ada. Tidak bisa lagi seperti itu. Artinya permintaan yang tidak akan mungkin bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jeritan, tuntutan, angan-angan mereka. Dan itu tidak akan mungkin bisa kembali. Dan catatan-catatan amalan itu semuanya akan tercatat, tidak ada yang tersisa satupun juga. Semuanya akan dihadirkan di hadapan dia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah waktu saya. Baik, sedikit lagi. Baik, kemudian juga di antara penyesalan orang-orang, jeritan orang-orang yang dalam keadaan mujrim, penduduk neraka, ketika dia sudah tahu dirinya menyesal, dia sudah tahu dirinya akan celaka, maka dia ingin menukar siksa Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia miliki. Dia ingin tukar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi labtadat bih. Seandainya manusia dia memiliki, orang-orang yang berbuat zalim itu, dia memiliki apa yang ada di bumi. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu, mujrim itu, dia memiliki semua yang ada di bumi. Dia yang punya semua. Labtadat bih. Niscaya dia akan jadikan tebusan untuk siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu terjadi? Tidak mungkin. Ada manusia yang seluruh bumi ini dia yang punya? Tidak ada. Orang yang paling kaya saja hanya sedikit sekali yang dia miliki dari dunia, itu pun sudah sombong, sudah banggakan dirinya. Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada Bani Israil. Seandainya dia punya bumi seluruhnya, kemudian dia ingin tukar dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, dia ingin tukar dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ambillah bumi ini seluruhnya, yang penting jangan siksa saya. Bisa begitu? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin.
Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ali Imran, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar." Sesungguhnya orang-orang kafir itu dan mereka meninggal dalam keadaan mereka kufur. Orang-orang kafir dan meninggal dalam keadaan kufur. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau ibtada bih. Tidak akan diterima dari mereka walaupun dia punya emas sepenuh bumi. Walaupun dia punya emas sepenuh bumi. Dia punya emas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ibtada bi," seandainya mereka dijadikan untuk tebusan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Justru mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Ini emas sepenuh bumi, tidak ada. Indonesia saja yang punya emas di Freeport sana itu sudah luar biasa itu banyaknya hasil yang bisa didapatkan, apalagi sepenuh bumi. Ini dijadikan tebusan terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bentuk, ini mungkin yang terakhir, bahwa di antara bentuk penyesalan, ini saya singkat saja, di antara juga bentuk penyesalan, orang-orang yang mujrim itu, orang-orang yang berbuat dosa, yang diancam dengan neraka jahanam, bahwa ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, "Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Hari tak kala orang-orang yang berbuat zalim itu menggigit kedua tangannya. Jadi kedua tangannya ala yadaihi, disebutkan ala yadaihi, dua tangannya. Dua tangannya digigit, semuanya masuk di mulutnya. Kedua tangannya masuk di mulutnya, kemudian dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya, alangkah baiknya seandainya saya bersama dengan para rasul. Saya berjalan bersama dengan para rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya saya. Alangkah celakanya saya. Alangkah baiknya seandainya saya menjadikan fulan itu sebagai teman saya. Tapi justru orang-orang yang rajin salat, orang-orang yang menuntut ilmu itu yang dijauhi. Dia tidak suka. Tapi orang-orang yang suka ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat yang penuh dosa, itu yang dia senangi. Tidak ada gunanya lagi, dia sesali dirinya pada hari kiamat. Alangkah celakanya saya. Alangkah baiknya seandainya saya menjadikan fulan itu sebagai teman sejati saya. Ini tidak, justru dia tidak senang, dia tidak benci. Dia tidak senang. Baik, itu mungkin ya yang secara singkat. Jadi sebenarnya belum selesai, nanti mungkin kalau ada waktu yang lain nanti bisa disambung. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.